Pagi-pagi Sahrul kalau misalnya ada, dia makan bubur dulu. Caper ya, nggak usah nonton kalau nggak caper. Jadi si Doktif ini kemarin ini ya, kalian bayangin kalau misalnya kalian di posisi Doktif ya, dia lagi makan sama teman-temannya ya, mungkin dia mereview skincare-nya Sela ya kan, bukan mungkin lagi, bener. Dan Sela marah karena itu belinya di mana, bukan lihat kenapa itu bisa masih beredar ya, kenapa si MC Scream itu masih bisa beredar ya, kenapa? Jangan bilang ditanya di mana belinya, itu masih beredar ya. Ya, Doktif preskon kalau nggak salah jam 1-an deh. Ya, kalau nggak salah. Jadi kalau aku blok aja lah ya yang begitu-begitu ya. Bye. Nah, udah. Coba mana lagi yang huru hara, yang itu bar. Ada lagi setengah 7 Kak katanya. Oh, malam. Selalu Oh, Sahrul yang caper. Sahrul itu udah detik-detik terakhir guys. Minggu ini, harusnya minggu kemarin Jumat dia dijemput, tapi dia mengundurkan waktunya. Aku balik dulu ke topik ini ya. Tadinya tuh gue nggak mau ikut campur guys, sumpah demi apapun gue nggak mau ikut campur tentang masalah Doktif sama segala, karena ada orang bilang Yoke diam dulu, makan popcorn dulu ya kan, kalau yang kalian tahu suruh makan popcorn, kita makan popcorn ya kan. Tapi gue mikir ini harus di speak up, karena netizen itu kadang-kadang kenapa sih bisa ada perkalian ini gitu, harus ada yang menguraikan permasalahannya ya kan, di mana titik permasalahannya, karena Doktif ini pernah menegur Sela tentang skincare-nya yang overclaim ya kan, dia minta maaf dan diperbaharui jangan salah sebut niacinamide-nya ya kan, harusnya 6% tapi 0,00 berapa gitu kan, gitu. Jadi kalau misalnya Doktif ini tegur lagi Sela, terus dianya datang secara, mohon maaf nih ya, premanisme dan barbar, aku harus ngomong apa yang aku lihat ya. Dia ini bisa tahu di mana Doktif ini karena dia adalah check post ya. Antara check post itu adalah check position ya guys, CP, check position. Jadi nanti datanya Doktif, makanya Doktif Doktif kaget gitu ya kan. Dia datang ke situ dengan kameranya ready live ya. Kalau misalnya dia ada itikat baik, dia nggak mungkin live ya. Dia ngomong dulu secara pribadi dengan baik-baik dulu ya kan. Nggak usah bawa ajudan, nggak usah bawa TNI, nggak usah bawa yang lain-lain. Sendiri aja datang gitu ya, dengan itikat yang baik. Tapi kan emang benar mau barbar ya, kelihatan gitu live, bawa tim-timnya, bawa anggota TNI ya kan, yang bilang tutup pintunya ya kan, sampai orang lain nggak boleh keluar loh ya. Itu di tempat publik dan itu meresahkan banyak orang. Jadi yang aku mikirin gitu loh, Sela tuh niatnya apa? Aku ngerti Sela itu marah, kesel, tapi nggak caranya begini, ngerti nggak sih? Ngomong baik-baik, Doktif, mohon maaf, kita sebagai owner SS Skin akan diperbaiki lagi, kita bakal tarik apa yang itu dulu, kan dia mengaku itu sudah tidak beredar 2 tahun yang lalu, berarti dia mengaku itu barangnya dia ya kan, gitu kan. Jadi kalau misalnya si Selanya ada etikat baik dan caranya yang damai, ini nggak bakal sampai laporan polisi guys. Ini sampai ada laporan polisi karena di perilaku mereka sendiri ya. Dengan cara kayak yang datang seolah-olah ngelabrak, terus Doktif harus kasih tahu itu di mana, minta maaf, terus kelar gitu. Itu yang dia mau kan? Coba kalian mikir ya. Si Sela datang ke sana, namanya Rahma sih. Sela itu katanya nama anaknya ya kan. Jadi si SS namanya si Rahma ini, Rahma sama aku tuan siapa sih guys? Aku 33, dia umur berapa sih? Ada yang tahu nggak?
Pokoknya apa, aku panggil nama aja lah ya, kayaknya kita seumuran deh. Sela ini datang ke sana ya, ngelabrak si Doktif ya. Terus dengan tujuan apa? Pengen Doktif takut, pengen Doktif minta maaf, pengen Doktif diam, ya kan? Itu kan yang dia mau kan? Gitu. Tapi dengan dia berbuat gitu ya, dengan ya aku bilang premanisme ya, dia datang terus bilang duduk. Orang Doktif kan otomatis lebih tua kan, lebih tua dari Rahma kan. Jadi aku sama si Rahma seumuran ya, aku tahun ini 34, aku 91, beda setahun ya. Aku sama si Rahma bedanya setahun. Tapi dia aja manggil gue emak loh ya, Mayoke ya kan. Dia suruh si Doktif duduk ya. Mau kemana kau? Tunggu itu semua, tutup pintunya, jangan ada yang keluar. Cucu sekali. Cucu sekali Rahma ini ya. Suruh orang di Nyonya Soeharti ya, ayam goreng ya. Suruh duduk, orang suruh duduk ya. Etikanya di mana? Suruh duduk ya, suruh duduk, tutup pintu ya, semua orang-orang suruh jangan keluar. Hebat sekali. Itu aku akui loh ya, itu aku dia hebat loh, karena dia tahu ini live guys. Kalau misalnya orang ya mau ngelabrak diem-diem nggak ada kamera, itu lain cerita. Ini kamera on, dia tahu yang bakal nonton banyak guys ya. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat, dia udah siap. Dia emang karakternya begitu ya guys. Mungkin awal-awalnya dia pencitraan kayak Fitri gitu kan, pakai karakter soft gitu segala macem. Nah, ini aslinya dia. Ini aslinya dia guys ya. Aku tidak menyerang Sela secara personal, Rahma. Cuman ini aku menjelaskan apa yang terjadi ke secara kejiwaan, sosiologinya ya kan. Tingkat sosial secara kemanusiaan, datang ngelabrak gitu kan. Kalau misalnya emang Doktif ini salah, laporin dulu nah. Bikin laporan. Ngapain lu datangin ke sana terus lu petang-peteng suruh dia duduk, suruh orang-orang dengerin. Siapa kamu Rahma? Siapa? Ya kan? Bisa menutup restoran Nyonya Soeharti. Apa sih namanya? Soeharti ya guys. Bener nggak? Ayam goreng Soeharti nggak sih? Ya kan? Dia suruh menutup Nyonya Soeharti loh, ya kan? Tutup pintu, ditutup lah itu pintu, ya kan? Terus si Inci yang itu bilang, kamu siapa? Saya nggak. Si dokter siapa? Yang rada Chinese ya, Ika atau siapa namanya? Kamu siapa nyuruh saya? Kamu nggak ada itunya, nggak kamu nggak boleh nggak bisa kamu nyuruh saya ya kan? Cucu itu si Cici, ya kan? Terus dia keluar, dia buka pintunya ya. Kamu nggak bisa diusirlah semuanya. Diusirlah semuanya ya kan, dari restoran itu. Nggak tahu itu udah bayar atau belum ya guys. Kita nggak tahu itu udah bayar atau belum ayam gorengnya ya, semoga udah bayar ya. Dan diusir, suruh keluar. Di situ pertikaian ya kan, dipegang-pegang lah. Dokter detektif udah dipegang lebih dari 3 kali 4 kali. Sekali sama si Rahma waktu pertama, dokter mau kemana? Mau kemana? Gitu kan, duduk. Dia suruh duduk kan, dipegang. Yang kedua kali sama si Arif ya kan, si Panda. Ditunjuk ditunjuk lah ya gitu. Itu perundungan loh guys. Itu bisa kena orang, apalagi orang di sekitarnya yang jadi asistennya, bisa trauma loh. Trauma secara psikis. Kekerasan itu tidak selalu fisik ya. Kekerasan itu bisa dalam psikis ya. Merasa tidak nyaman di tempat ya. Bisa trauma bertahun-tahun ya. Nanti gue takut kemana, nanti disamperin orang atau apa ya, ditoel-toel ya. Nggak muhrim loh itu ya. Persekusi ya.
Jadi yang aku mikirin gini loh, kalau misalnya emang kalian marah, calm down ya. Kalau orang yang lagi emosi atau apa, pasti apapun yang kalian perbuat itu salah ya. Lakinya di sana, selaknya di si Rahmanya di sana, asistennya di sana. Udah keroyokan ya, kecuali itu si doktif gitu ibu-ibunya pada wah 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 gitu kan. Yang mau cuma mereka doang, si doktif cuman nyam cuman ngejawabin doang kan. Nggak teriak-teriakan kan, bilang udah saya mau pulang gitu kan. Udah, ngapain kamu larang-larang saya? Kamu bukan siapa-siapa larang-larang saya ya. Gitu. Habis itu bilang polisi mau datang. Ya polisi datang aja, bikin LP aja gitu loh. Lucunya guys ya, yang bikin kegaduhan dia, ya. Yang bawa ajudan dia, yang bawa polisi dia. Terus yang masa sekarang menjadi orang yang terzolimi, yang merasa dia itu jadi victim dia. Jadi kayak ini gara-gara Fitri sih ya. Kalau Fitri jadi teman yang baik, bilang Sela kamu mungkin kesel atau apa, udah diemin dulu ya. Apapun yang dilakukan doktif itu sudah terjadi ya. Kamu datang ke sana kamu salah. Kalau Fitri teman yang baik ya kan, katanya si Fitri ada di situ ya kan, di mobil sebelahnya ya kan. Fitri bilang Sela diam, kamu percaya sama kakak sayang sama kamu diam, nanti kita bikin laporan ya. Kakak nanti bikin ada pengacara, ada tim, ada segala macam. Kamu diem salah ya. Apa yang difitnah sama doktif atau apa, kamu diem dulu. Kamu emosi, apapun yang kamu lakukan pasti salah. Malah dibiarin, suruh disamperin. Kalian denger nggak dari si Fitri ngomong? Ya, Sela bilang doktif itu tadi live berkomentar tentang MC Krim itu. Terus aku tahu restorannya di mana. Berarti kan mereka udah cek, mereka udah antara cek pos, ada yang ngintilin dokter. Mereka nggak jujur nih. Gimana caranya si Sela si Rahma ini bisa nyampe di ayam goreng Nyonya Soeharti ya kan. Bisa tahu lokasinya Nyonya Soeharti di Jakarta nggak mungkin cuma satu say ya. Yang backgroundnya putih-putih gitu nggak mungkin cuma satu ya nggak. Antara di situ ada mata-mata cek pos atau nggak mereka udah diintilin ya kan. Kita nggak tahu ya guys gitu. Ngomongnya katanya lihat dokter cuma di belakangnya doang, nggak ada kan spanduk Nyonya Soeharti kan nggak ada ya. Tapi ini salah Fitri. Kenapa guys? Sebelum Sela ketemu sama Fitri, dia bisa berteman sama Dokter Oki, bisa berteman sama Nikita Mirzani, bisa berteman sama Mbak Sandi, bisa berteman sama yang lain-lain. Terus tiba-tiba karena ada perselisihan paham tentang Iza Zega ya, ini juga awal pertengkarannya Nikita Mirzani sama Sela Saukia ya, gara-gara Iza Zega loh ya. Jadi orang dua yang menjatuhkan ini, sorry nih Rahma ya, SS Skin jatuhnya itu karena kamu sial ya. Satu, kamu tidak jujur ya, tidak jujur bahwa produk kamu overclaim. Kedua, mungkin ya aku nggak tahu ya MC Krim itu apa. Ketiga, kamu mengumrohkan penista agama waria, dan kamu nggak jujur. Aku pernah tegur kamu ya Sela, aku pernah tegur kamu baik-baik. Aku bilang kok gitu sih ya kan. Terus keempat, kamu dekat sama Fitri ya. Coba kamu bayangin ya, omset kamu yang tadinya bisa miliaran ya, sekarang buktinya di jejak digital bisa lihat kan penjualan kamu berapa ya. Jadi kalau misalnya saya nggak introspeksi diri ya, selalu merasa pengen benar, selalu pengen menang, kamu akan kalah. Karena apa? Kamu ditonton oleh satu Indonesia ya. 450.000 itu kayaknya satu Jakarta ya nggak sih? Ya setengah jari Jakarta lah, atau ya sebagian besar dari masyarakat Indonesia yang memakai skincare. 450.000 orang ya, bilang 500.000 ya, yang nonton kamu itu bakal bisa lihat sifat kamu gimana, cara kamu mengatasi masalah gimana, dan kamu mengintimidasi satu orang ya, dan kamu tidak mau meminta maaf karena kamu salah
Salah apa Rahma? Kalau kamu benar, kamu laporin polisi, kamu tunjukin di sana. Kalau udah kamu salah, kamu apa? Mengintimidasi orang ya. Kamu apa bawa keluarga kamu segala macam. Jadi kelihatan kayak yang apa sih, ya kan? Mungkin buat drama-drama sosial media itu seru gitu ya guys. Tapi kan ini bisnis yang kamu lihat. Bisnis, ada nama baik kamu, ya kan? Yang dulu pernah orang support, Kasela ini baik ya, orangnya soleh ya, pernah deket-deket sama banyak artis ya, terus bajunya bagus ya, skincare-nya bagus ya. Itu kan ada di otak mereka, ya, ada di otak mereka kayak yang wah, Kasela ini memberikan banyak peluang untuk orang bekerja sama Kasela, memberikan rezeki, umrohin banyak orang, sayang sama keluarganya, ya kan? Itu yang di benak, itu pernah ada gambaran di benak masyarakat, bener nggak? Ya, coba Kasela, nggak semua orang itu pasti jahat. Ada Sela, ada baik-baiknya guys. Aku juga nggak mau bilang kan Sela itu jahat banget ya. Ada pasti Sela baiknya. Makanya kenapa dia bisa beberapa tahun ini bisa sukses ya guys.